Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Belajar kembali bersama Bu Ina ya. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Iman artinya percaya atau yakin. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta ini beserta dengan isinya. Salah satunya contoh ciptaannya yang ada di langit antara lain matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Yang ada di bumi contohnya manusia, hewan, tumbuhan, gunung, pantai, dan lain-lain. Lantas, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? Jadi anak-anakku, cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui 1. Alam semesta ini. 2. Al-Quran. 3. Asmaul Husna. Mengenal Allah melalui alam semesta. Anak-anakku, lihatlah alam semesta sekitar kita. Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Semua itu adalah ciptaan Allah. Jadi adanya mereka semuanya adalah karena Allah yang menciptakan. Kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kitab umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu kumpulan firman-firman Allah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya yang wajib kita sembah dan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepadanya. 3. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Anak-anak, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Yang kita bahas kali ini adalah Al-Bashir, artinya Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu di dunia ini. Tidak ada satupun yang lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang tampak maupun tidak. Hikmah yang dapat diambil dengan Asmaul Husna Al-Bashir adalah menyadari bahwa perbuatan kita yang baik maupun yang buruk dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menggunakan indera penglihatan kita, yaitu mata, untuk melihat hal-hal yang baik-baik saja. Misalnya, menggunakan mata untuk mengaji dan baca buku. Kedua, Al-Adlu artinya Allah Maha Adil. Semua di hadapan Allah itu sama, yang membedakan hanya ketakwaan saja. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik akan dibalas dengan baik, buruk akan mendapatkan buruk pula. Jadi kita harus melakukan
hal-hal yang sebaik-baik mungkin. Dengan adanya sifat Allah Al-Adlu, maka kita harus berbicara, bersikap, dan bertingkah laku terhadap orang lain dengan baik. Jangan melakukan sesuatu yang didasari rasa marah, dendam, kepentingan diri sendiri, karena hal itu menjadikan seseorang berlaku tidak adil. Ketiga, Al-Azim, artinya Allah yang Maha Agung. Kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuka hati kita, pikiran kita, dan semua mata panca indera kita. Cobalah lihat alam semesta ini. Betapa indahnya Allah menciptakan alam semesta ini. Semua itu adalah bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita harus selalu senantiasa banyak berpikir, membuka hati, dan peduli dengan semua yang ada di alam ini. Dan selalu memperbanyak bacaan tasbih. Bacaan tasbih berbunyi Subhanallah. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Selanjutnya, beriman kepada Rasul Allah. Rasul menurut bahasa artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa para Rasul itu diutus Allah untuk membimbing umat manusia di jalan yang benar. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Rasul itu jumlahnya banyak sekali, tetapi yang dimuat dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui dan diimani ada 25 Rasul. Para Rasul itu manusia pilihan yang diberi wahyu untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan yang didukung dengan mukjizat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai rahmat untuk semua umat. Barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat itu, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barang siapa yang menolak dan menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Pertemuan kali ini cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.